Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan pada kita, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman Islam yang mendorong kita hadiri tempat yang mulia ini. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada malam ini untuk mengisi waktu pada malam ini untuk menyampaikan pembahasan tentang Suratul Baqarah ayat 177 yang berjudul hakikat dari sebuah kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi demikian bunyi ayat 177 Suratul Baqarah yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari akhirat, beriman pada malaikat-malaikat, kemudian beriman pada kitab-kitab suci dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir, kemudian pada peminta-peminta, dan memerdekakan hamba sahaja, kemudian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, lalu menepati janji apabila dia berjanji, lalu sabar dalam kemelaratan maupun penderitaan pada masa peperangan,
Misalnya, dan mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itu pula lah orang-orang yang bertakwa. Demikian arti daripada surah Al-Baqarah 177 itu. Jadi ayat ini mengandung nilai-nilai yang sangat mulia, sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dan juga ayat ini masih berkaitan dengan fenomena perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah yang terjadi pasca hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat ke Madinah. Jadi fenomena tersebut memberikan suatu nilai yang menjadi barometer keimanan seseorang, di mana keimanan seseorang itu dilihat dari sejauh mana ia mentaati ajaran yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang mengimaninya dengan sepenuh hati, maka dalam hatinya akan tertanam suatu cara pandang bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak berdasarkan pada nafsunya, melainkan semuanya berdasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sebutkan dalam ayatnya, yaitu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa dia Rasulullah itu tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya semata, melainkan ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Itu tertuang di dalam Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi fenomena tersebut mengandung beberapa aspek penting dalam ayat tersebut yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, yaitu terutama ketakwaan dan keimanan. Aspek inilah yang dikandung dalam ayat tersebut. Juga ayat tersebut mengandung beberapa aspek untuk mencapai kebaikan yang hakiki. Aspek yang penting adalah disebutkan tadi adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat dan mendatangkan hari akhir, kemudian mengimani pula kitab-kitab samawi, yaitu kitab-kitab yang berisikan wahyu dari langit atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi-nabi dan rasulnya sebelumnya, yaitu antara lain berupa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi semua ayat ini mengandung syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajaran dikandung masing-masing kitab yang diturunkan Allah tersebut
memiliki perbedaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat sesuai dengan zamannya. Jadi tidak sama setiap syariat yang pada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi intinya ajaran dari keempat kitab itu adalah bermuara kepada ketauhidan dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketentuan-ketentuan yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Semuanya terangkum secara sempurna di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek yang paling penting lainnya adalah aspek sosial yang antara lain disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu atal mal ala hubbihi, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ala hubbihi, yang dicintainya itu, harta yang dicintainya itu dzawil qurba, yang pertama ditujukan kepada kerabatnya. Itu urutannya. Ingin mendekatkan harta yang dicintainya kepada sanak kerabatnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu alal miskin sadaqatu wa ala dzil rahim sadaqatu wasilah. Yang artinya sedekah kepada orang miskin terhitung satu sedekah, namun sedekah kepada kerabat dihitung dua, yaitu sedekah dan silaturahim. Ini hadis diriwayatkan oleh Salman bin Amir, termasuk oleh Imam Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya dari rezeki tersebut juga kepada yatim, al-yatama, yaitu perlu mendapatkan sedekah dari rezeki tersebut. Wal yatama, ya, anak yatim, ya. Anak yatim, anak yang disebut sebagai anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, ya, dalam keadaan belum dewasa. Itu yang disebut dengan anak yatim. Belum dewasa dan belum mampu melakukan suatu pekerjaan. Di hadis lain juga disebutkan bahwa yatim itu adalah mereka yang belum balik. Kemudian selain kepada anak yatim, rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu juga harus disalurkan kepada al-masakin, yaitu fakir miskin. Ya, fakir miskin, orang terlantar, al-masakin wa ibnis sabil wasailin wa fi riqab. Jadi yang terlantar dalam perjalanan juga perlu diperhatikan oleh kita yang memiliki harta pelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk kepada peminta-minta maupun budak yang perlu dimerdekakan. Nah, inilah bagian daripada jenis-jenis
kebaikan yang hakiki yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Kemudian dalam ayat tersebut juga mengandung perintah kepada kita agar senantiasa menegakkan salat. Wa aqamas shalah. Wa aqamas shalah. Ini perlu sekali karena salat itu adalah ciri daripada seseorang yang bernama Muslim. Tidak sholat tidak disebut sebagai Muslim. Dia adalah perusak agama. Bagaimana disebutkan dalam hadis, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mengerjakannya berarti dia itu menegakkan agamanya. Man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi orang yang tidak sholat itu ya bahwa orang yang merusak agamanya yang diakuinya. Jadi percuma. Kemudian sholat itu sebagai fungsi cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, aqimis salata lidzikri. Dirikan salat itu untuk mengingat aku. Jadi mengingat Allah bagi ajaran Islam itu adalah salat. Tidak seperti orang yang sebelah sana, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting eling. Nggak sholat nggak apa-apa, yang penting eling. Eling itu apa? Ingat. Jadi nggak cukup dengan ingat. Allah bilang, aqimis sholata dzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Selanjutnya, sholat itu apa lagi fungsinya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu sesungguhnya bagi orang Islam, sesungguhnya ya, tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Jadi kalau dia orang Islam masih sholat tapi masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, berarti dia belum tegak sholatnya, belum tegak sholatnya, belum ditegakkan sholatnya itu. Jadi bagi kita harus yakin betul bahwa sholat itu adalah perintah Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang berikutnya juga untuk menjaga dan menegakkan agama. Kemudian bagi diri kita adalah mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Kemudian selain perintah menjalankan sholat dalam ayat tersebut, yaitu anjuran atau perintah mengeluarkan zakat. Zakat ini ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal adalah fungsinya untuk membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita. Zakat fitrah adalah membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita.
Itu fungsi daripada zakat tersebut, di mana bahwa salat, membayar zakat merupakan aspek ibadah di dalam mencapai kebaikan yang hakiki, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Jadi dua hal ini ya merupakan bagian daripada rukun Islam yang 5, 2 dari 5 rukun Islam, yaitu ya amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya itu. Kemudian rukun Islam yang harus dipenuhi setiap kaum muslimin itu harus itu yang disebutkan tersebut. Jadi salat merupakan tiang agama. Itu yang perlu ditekankan pada keluarga kita. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajak ya pada keluarga kita untuk menegakkan salat. Bagi anak-anak perempuan ditekankan untuk menegakkan salat di rumahnya. Bagi anak-anak laki ditekankan untuk menegakkan salat berjamaah di masjid. Itu paling penting. Jadi kemudian selanjutnya yang terkandung dalam ayat tersebut, al-mufuna bi ahadihim idza ahadu. Ini yang saat-saat sekarang ini heboh ya, tentang menepati janji apabila ya berjanji. Ada berjanji kita terhadap sesama manusia, ada berjanji terhadap Sang Khalik. Nah, tidak ditepati, ya hukumnya dosa. Dan dosa tiada lain, ganjarannya adalah an-nar. An-nar, neraka. Janji kita terhadap Allah, semua umat manusia pernah berjanji ketika Allah menciptakan manusia di dalam perut ibunya, ketika Allah memberikan ruh kepada seorang manusia. Wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna hadza. Jadi itu janji ketika Allah memberikan wahyu roh kepada janin, antara Allah dengan calon manusia itu bersahadat, bersumpah, berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Dan diakui oleh setiap insan yang diberi ruh itu. Qalu bala, benar bahwa Tuhanku adalah pencipta alam semesta ini.
Tujuannya agar kelak tidak berkata ketika melakukan bersalah itu bahwa itu adalah kelalaian kami. Jadi jangan sampai alasannya demikian, bahwa di mana Allah ya setelah dilahirkan, setelah dewasa diberikan modal pengetahuan berupa ayat Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah memberikan peringatan, dan melanggar janji Allah adalah suatu sifat-sifat daripada munafik. Nauzubillah min dzalik. Innal munafiqin fid darkil asfar minan nar. Orang munafik itu keraknya tempatnya di keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Innal munafiqin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang munafik itu tempatnya di neraka jahanam. Fiha abada. Selama-lamanya, enggak keluar-keluar. Naudzubillah min dzalik. Jadi takutlah ya menjadi orang yang munafik itu. Ciri-ciri orang munafik yang sudah banyak kita tahu dalam sebuah hadis, ayatul munafiqin salasah, ada 3. Idza haddatsa kadzaba, yang pertama. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Itu yang ketiga. Yaitu jika berbicara suka berbohong. Kemudian jika berjanji suka berselisih atau tidak ditepatinya. Dan jika diberi amanah dia khianati. Ya, dikorupsi, ya, disuruh megang uang negara, ya, untuk dikembangkan kesejahteraan rakyat semesta, malah dikorupsi, masuk kantong sendiri. Nah, ini tergolong orang munafik itu. Dan tidak saja di oknum pemegang keuangan negara, ada juga mungkin oknum pemegang di keuangan di suatu organisasi, atau mungkin juga di organisasi kecil, ya. Ada juga katanya pengurus organisasi Islam, ya, suka juga mengkorupsi dana-dana ummah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ciri-ciri orang munafik lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu idza qamu ila shalah, kalau dia akan menegakkan sholat itu qamu kusala, dia menegakkannya dengan main-main, ogah-ogahan gitu. Kadang-kadang sholatnya itu nunda, ya. Kadang-kadang nunda sampai akhir waktu. Termasuk itu kusala itu. Alhamdulillah min dzalik. Jadi bagi kita yang sudah biasa di sini, begitu dengar azan buru-buru ke masjid.
Kalau kita yang perempuan ditekankan buru-buru berwudu untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Tapi orang munafik antar dulu waktunya masih banyak katanya gitu. Tahu asik bermain, asik bekerja, tahu liwat waktunya. Nah, itu yang pertama. Ciri yang kedua, yuraunan nas, dia riya. Sholat tuh maunya dilihat orang. Kalau mantu baru, ya, sholat maunya dilihat mertua. Nggak ada mertua, nggak sholat. Nah ini ada lagi sholat, ya, riya itu ya, apa namanya, sholatnya mesti tertib gitu, khusyuk. Jangan sholat seperti patok ayam. Namanya sholat itu kan menghadap sang Khalik, sang pencipta. Harus sopan. Terhadap sama manusia saja kita menghadap, ya, tertib, ya, khusyuk. Terhadap Allah kayak ayam matok beras. Sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. 7 menit. Nah ini termasuk yuraunan nas. Yang ketiga dalam ayat tersebut, la yazkurunallah illa qalila. Dia ingat Allah itu hanya sedikit. Qalil, sedikit. Ada yang ingat pada Allah itu kalau dia lagi sedang kena musibah atau susah itu. Ada juga seperti orang sebelah sono, kalau lagi dapat rezeki, baru sholat. Sholat lumayan dapat rezeki dari Allah. Seolah-olah sholatnya itu hanya sebagai tanda terima kasih kalau dapat rezeki. Itu. Nah ini la yazkurunallah illa qalila. Jangan sampai sifat-sifat seperti itu ada pada diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aspek lain dari ayat tersebut yang merupakan suatu kebaikan yang hakiki adalah selalu bersabar di dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surah Luqman itu ada disebutkan dalam ayat 17 surah Luqman, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Itu di dalam surah Luqman. Bersabarlah. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk urusan yang harus diutamakan. Ini hal yang dimuat di dalam surah tersebut.
yaitu ditegaskan bahwa semua kejadian yang ada di bumi maupun di langit adalah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga musibah yang menimpa umat manusia. Jadi ketika mereka ditimpa musibah, misalnya sakit, kelaparan, kemiskinan dan sebagainya, hendaknya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon kepadanya agar diberikan kekuatan lahir dan batin ketika kita mendapatkan musibah tersebut. Jika seorang Islam yang mengaku Islam telah memiliki semua aspek-aspek tadi, ya, aspek-aspek yang disebutkan di dalam tersebut berupa ketakwaan, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai malaikat dan sebagainya itu, kemudian mengeluarkan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, lalu menegakkan sholat, membayar zakat. Nah, sebagai aspek ibadah juga selalu menepati janji bila berjanji, dan terakhir adalah aspek bersabar tadi yang penting dimiliki oleh kita. Jika seorang telah memiliki semua aspek-aspek tersebut di atas, maka imannya dinyatakan sebagai telah sempurna dan dia ya digolongkan di dalam orang-orang yang bertakwa, ya. Ulaika humul muttaqun, ulaika humul muttaqun, ya. Jadi ayat tersebut akhirnya adalah menyebutkan bahwa orang-orang yang telah mencapai aspek-aspek yang disebutkan dalam tersebut adalah orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang bertakwa, seraya berkata, ya, jika telah memiliki tersebut, seraya berkata dan berdoa seperti yang dituangkan dalam surat Ali Imran ayat 17, ayat 16 dan ayat 17, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Kemudian as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil asyar. Juga orang-orang yang sabar, benar dan taat dan berinfak serta memohon ampun pada akhir malam bil asyar, ya. Nah, ini apa yang diucapkan oleh kita selalu dalam kehidupan kita. Semoga kita semua mampu melaksanakan dan memiliki aspek yang tersebut di dalam ayat tersebut. Semoga demikian apa yang disampaikan ini adalah merupakan hal-hal yang penting diamalkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Mari kita tutup tausiah ini, ya, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.